hatimu, terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, oh Yesus. Ketemu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, diri hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus. Kita angkat pujian, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan
siap untuk memuji Tuhan? Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman
surga. mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memberikan waktu kita lebih banyak untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Mari kita angkat pujian waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Yesus.
doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita menyembah Dia, Yesus. Haleluya, glory. Pujilah Engkau, terima kasih Tuhan. Engkau jawaban, Engkau yang layak ditinggikan. Segala hormat bagimu, Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, glorious sana bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita ulangi dari refnya, dan mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik dan bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu bagi kami Tuhan Yesus. Ajaib namamu, ajaib anugerahmu. Lebih lagi ajaib apa yang Engkau buat bagi kami Tuhan Yesus. Karena sungguh hanya oleh kasih karuniamu, hanya oleh pengorbananmu di kayu salib Tuhan, kami memperoleh penyelamatan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Karena Engkau belum menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Yesus. Apa yang hendak-Mu sampaikan Tuhan benar-benar berasal dari Engkau saja ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami. Untuk supaya kami lebih dan lebih lagi semakin teguh pengiringan kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Shalom saudara. Haleluya.
ada shalom pertama tidak ada jawaban gitu. Puji Tuhan, haleluya. Itu kalau di dalam agama yang lain, saudara, kalau saudara mengucapkan salam dan saudara tidak menjawabnya, wah itu tidak boleh itu, saudara ya. Tapi di sini tidak ada itu ya. Kalau saudara menjawab mungkin tidak menjawab tadi mungkin sedang sibuk dengan duduknya ya gitu ya. Oke, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu cerita yang unik gitu ya. Cerita yang mungkin saudara sering mendengar bahwa ketika kita sekolah minggu mendengar cerita ini, bahkan kalau ada guru sekolah minggu cerita tentang ini, maka saudara akan mungkin, oh sudah tahu ceritanya, mungkin begitu ya. Nah, karena cerita ini sangat terkenal gitu ya. Cuma kecuali kalau memang orang ini dari kepercayaan yang lain baru masuk ke Kristen gitu ya, mungkin tidak tahu ceritanya. Tapi kalau dia kepercayaan yang lain itu adalah sepupu kita, juga ada ceritanya di sana, di Al-Quran juga ada ceritanya ya. Nah, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu cerita tentang Yunus. Nah, sudah tahu Yunus? Ada sedikit gaungnya Pak, coba dikurangi dikit mungkin ya. Tahu cerita Yunus dong? Yunus makan ikan, amin? Masa begitu? Sebenarnya kan Yesus makan ikan, masa Yesus dimakan ikan? Bener gimana? Logikanya kan Yesus manusia makan ikan, saudara. Masa kok ikan makan manusia, ini bagaimana ini? Ya, tapi itulah ceritanya ya. Mari kita baca dulu ya kisah tentang Yunus. Saudara buka di kitab Yunus. Apakah saudara tahu letaknya? Saya khawatir saudara lupa letaknya kitab Yunus di mana. Mungkin ketinggalan di rumah Pak ya. Yunus pasal yang pertama ya, kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-17 maksud saya ya. Ini saja sebenarnya Yunus ini cuma 4 pasal saja saudara. Saudara baca sebentar aja selesai. Ya. Tapi ya kalau kita baca semuanya ya terlalu banyak lah. Kita baca dari ayat pertama, pasal pertama saja ya. Kita baca bergantian ya. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nanti saudara yang kedua, saya yang pertama, kita gantian ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bertanyalah mereka,
akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, sampai di sini saja pembacaannya, saudara ya. Nah, saudara perhatikan, kisah ini adalah kisah yang sangat populer. Tapi ada banyak kaum skeptik, orang yang tidak mempercayai atau meragukan firman Tuhan akan mengatakan bahwa tidak masuk akal. Bagaimana saya mau percaya kepada firman Tuhan atau Alkitab ini sementara isinya adalah dongeng. Isinya sesuatu yang tidak masuk akal, mana mungkin. Yang masuk akal adalah manusia makan ikan, gitu. Bukan ikan makan manusia, gitu. Dan orang pun sangat mengerti hal itu. Karena tiap hari ada ada ikan-ikan yang bertebaran di pasar dan di meja makan. Itu kalau orang Jawa tahu tempe, saudara. Tapi di Ambon ini ikan, nah itu ya, momar dan kawalinya, nah itu di sana. Ini sesuatu yang lumrah seperti itu, ya gitu ya. Jadi tidak mungkin itu, mana mungkin ada orang sampai begitu. Tapi orang mungkin menjelaskan, itu ikan besar. Nah, disebutkan oleh firman Tuhan ikannya besar loh, saudara. Ikan besar. Kira-kira ikan apa, saudara? Orang mengatakan, paus pak. Saudara, waktu kami dulu pernah ya, itu waktu ada Bu Eca dulu, ingat kita pergi ke sana, lupa saya. Alang Saudi. Nah kemudian ada teman-teman yang berangkat ke pulau yang lain, ke Sumba kalau nggak salah, itu ada kayak keramba itu. Itu ada ikan garopa, saudara, besarnya semobil. Jadi kalau dia misalnya saudara masuk di situ pinggir-pinggir, dalam masuk juga gitu loh. Jadi apakah ini ikan paus atau ikan garopa besar? Kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas garopa itu ikan buat asam manis mantap sekali gitu ya. Cuma di situ ikan yang besar. Tetapi sekalipun kita bisa menjelaskan ikan yang besar seperti itu, belum tentu orang apakah dengan cerita seperti itu akan membuat orang percaya kepada Yesus. Belum tentu juga. Sampai ada satu penjelasan menurut sains begini, saudara. Itu adalah ikan paus. Gitu. Gak masuk akalnya kan begini, saudara. Orang yang skeptik mengatakan bahwa kalau itu ditelan ikan, pasti matilah. Karena apa? Di dalam tidak bisa bernafas lagi. Tapi menurut pengetahuan, ini ada satu pernah saya membaca satu artikel gitu mengenai ini, bahwa Yunus itu waktu ditelan oleh ikan paus itu, dia masuk ke dalam, karena apalah, pokoknya dia masuk ke dalam tempat nafasnya si ikan paus itu, dia tempat rongga udara di atasnya itu, yang biasa menyemburkan itu ya, katanya di sana. Jadi dia diam di sana, masuk di itu rongga itu, sehingga itu juga tetap disebut perut ikan gitu loh. Karena di dalam tubuh ikan. Jadi makanya dia bisa 3 hari 3 malam tidak mati karena di situ. Tapi sekali lagi, sekalipun kita bisa menjelaskan secara sains semacam itu, tetap tidak akan membuat orang percaya Yesus. Hanya cerita saja, kan seperti itu. Tapi kemudian bagaimana cerita ini bisa kita anggap sesuatu yang valid, sesuatu yang memang sejarah, bukan sesuatu dongeng, saudara, kira-kira. Bagaimana saudara bisa memegang ini ada sesuatu kebenaran? Halo? Kira-kira menurut saudara apa?
Karena apa? Karena itu cerita Alkitab, Pak. Ya, boleh juga. Misalnya gitu ya. Boleh juga. Ada lagi pendapat yang lain, silakan. Kenapa sampai kita kalau kok bisa mempercayai bahwa itu adalah kisah yang sesungguhnya? Itu sejarah, itu terjadi dengan sebenarnya. Atau saudara nggak percaya, terus terang saya tanya saudara. Saudara nggak percaya cerita Yunus ini? Halo? Percaya. Gitu. Kenapa saudara percaya? Kira-kira pegangan apa yang saudara ambil? Saudara dapatkan? Saya tunggu sebentar ya. Sebelum kematian Tuhan Yesus. Maksudnya ceritanya sebelum kematian Tuhan Yesus. Oh ya, karena di ayat yang lain mengatakan itu adalah gambaran dari kematian Yesus. Oke, betul. Yang lain silakan. Bagus itu ya, coba. Ada yang lain? Saya melihat begini saudara, cerita ini memang pada waktu kita baca, itu kalau dari cerita itu saja, maka kita sulit untuk mengetahui ini benar enggak. Gitu loh. Terus terang jujur saja, agak sulit untuk mengetahui ini kebenaran atau bukan. Tetapi yang jelas, jawaban atau validitas atau kredibilitas Alkitab, kebenaran firman Tuhan ini, bukan terletak pada cerita ini sendiri. Tapi pertanyaannya adalah begini, jawabannya adalah siapa Yesus itu? Duh Pak, menyimpang jauh sekali gitu loh. Siapa Yesus itu? Saudara perlu tahu siapa Yesus itu. Mari kita lihat saja dulu ya. Dalam Yohanes, ini menyimpang sedikit. Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 3. Saya gambarkan dulu Yesus saudara. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, perhatikan di situ. Pada mulanya adalah firman, ya. Pada permulaan segala sesuatu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan firman itu adalah Allah. Terus ayat 2. Jadi firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya sudah perhatikan, dari firman Allah itu segala sesuatu dijadikan. Makanya saudara kalau baca di dalam Kejadian pasal yang pertama juga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Ada firman Allah disampaikan, itu jadi. Demikian juga segala sesuatu dijadikan oleh sang firman itu. Ayat 14-nya, mari kita lihat ayat 14-nya. Ayat 14-nya dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Nah gitu ya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudah perhatikan di situ. Siapa firman yang menjadi manusia itu? Di ayat-ayat bagian terakhir. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Artinya Yesus itu betul-betul atau benar-benar Tuhan. Amin. Dan kalau saudara pelajaran perjanjian baru, saudara akan ketemu di sana Tuhan Yesus yang sang Tuhan itu, yang menciptakan segala sesuatu tadi, pernah mengutip kisah Yunus. Ngerti saudara? Jadi kalau Tuhan Yesus pernah mengutip itu, maka itu sesuatu kebenaran. Karena dia sang pencipta. Dia tahu segala sesuatu. Menurut catatan sejarah mungkin kita sulit untuk menemukan bukti-bukti tertulis. Tapi karena Tuhan Yesus, sang pencipta segala sesuatu, itu yang mengutipnya, maka saya yakin, saya percaya ini kebenaran. Amin. Nah ini saya lebih memilih Yesus daripada perkataan orang-orang sains yang tidak mempercaya ini. Karena Yesus adalah sang Allah, sang Khalik, dia yang menciptakan segala sesuatu, dia tahu semuanya. Makanya dia waktu mengatakan itu, mengutip kisah ini, maka betul-betul ini adalah kebenaran. Haleluya. Nah, oke, sudah saya tahu cerita ini kebenaran, ya toh? Mari kita lanjutkan ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kalau saudara perhatikan dalam kisah Yunus ini,
saat saudara mempelajari, menganalisis lebih dalam lagi, saudara akan temukan bahwa ada satu jembatan yang sangat indah yang menjembatani dari perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Karena apa? Saudara perhatikan ini, di mana ada satu penyelamatan untuk bangsa yang di luar Israel. Yaitu apa? Niniwe. Niniwe itu bangsa siapa, saudara? Bangsa apa? Bangsa Asyur, saudara. Niniwe itu bangsa Asyur. Dan musuh bebuyutan, musuh yang sangat seringkali mengganggu Israel pada zaman itu lebih banyak dari Aram dan Asyur. Jadi musuh yang sangat, bahkan yang sangat atau lebih kejam lagi adalah Asyur ini. Asyur adalah bangsa yang sangat kejam dalam menindas bangsa Israel. Bahkan kalau dia menindas atau memberikan siksaan, siksaan itu sudah menjadi satu seni bagi dia. Jadi seni penyiksaan diri itu ada, gitu, bayangkan. Kalau sudah seni menyiksa diri, menyiksa seseorang itu sudah jadi satu seni, itu kan berarti kan dipelajari. Bagaimana berkarya dalam menyiksa orang. Jadi nyiksanya itu ada yang dicelup dengan air, minyak panas, digoreng gitu. Terus kemudian dikuliti. Saya membaca artikel malah ada lagi yang disulakan. Nah, saudara pernah dengar kisah mengenai Haman yang di kitab Ester. Ada seorang yang disulakan. Tahu, saya waktu melihat arti apa disulakan itu. Saudara tahu nggak disulakan? Tahu nggak? Ada? Apa? Ngeri, saudara. Tapi bukan kayu, besi, Pak. Besi tajam, ditusuk. Maaf, dari belakang sampai mulut. Ngeri. Itu kalau kayak babi guling. Wah, itu manusia loh, saudara. Ngeri. Itu penyiksaan yang sangat mengerikan dari orang-orang Asyur. Ya. Nah, mari kita lanjutkan ya. Nah, si siapa ini? Disitulah dalam latar belakang semacam itu ada satu hal yang dikatakan pasal yang pertama, ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Nah ini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara perhatikan ayat yang pertama, datanglah firman kepada Yunus bin Amitai, demikian. Yunus ini sebenarnya tinggal di Bet-Hefer, saudara. Ya. Bet-Hefer ini adalah satu tempat kira-kira 500 mil dari Nazaret, itu arah timur laut. Ini saat itu negerinya lagi aman saja. Aram dan Asyur, tidak tahu oleh kegiatan yang lain atau bagaimana, pokoknya tidak ada invasi sekitar 40 tahun pada saat itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, artinya keadaan yang tenang seperti itu, bagi Yunus ya, ada pernyataan di sini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Disuruh oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar pertobatan untuk orang-orang Niniwe. Sudah perhatikan ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Loh. Baru ngomong, saudara. Bangunlah, mungkin saat itu dia santai-santai gitu lah. Kan gak ada kegiatan apa-apa, santai-santai gitu ya. Bangunlah, gitu. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Saudara, dia seorang nabi. Kalau saudara baca dalam Raja-Raja juga disebutkan bahwa dia memulihkan keadaan Israel di zaman Yerobeam. Nah, pada saat ini dia juga dikatakan dipanggil oleh Tuhan, tapi untuk menyelamatkan orang asing, orang Asyur yang begitu kejam. Dia apa yang terjadi? Langsung saudara perhatikan. Tetapi Yunus bersiap, segera bersiap. Kalau saudara ingat Abraham waktu dipanggil Tuhan tuh, langsung juga dia bersiap untuk berangkat ke Haran, gitu ya. Ke Kanaan. Tapi seperti di sini enggak berangkat untuk ikut panggilan Tuhan, malah bersiap untuk melarikan diri. Ini kacau dia ini. Ya. Terus jauh dari hadapan Tuhan, saudara perhatikan, itu ada dua kata dari jauh dari hadapan Tuhan. Itu bagian ini dan juga bagian akhir itu.
Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Saudara perhatikan, itu kalau dilihat secara jarak saudara ya. Seharusnya dia itu ke Niniwe itu sekitar berapa mil gitu ya, berapa ratus mil lah gitu lah, hampir sama dengan tadi jaraknya. Itu sedikit saja, tidak sampai 500 mil lah, kira-kira sampai dari Niniwe ke tempatnya dia, Gad Efer tadi. Cuma dia lari ke arah barat, itu ke arah timur laut sebenarnya. Tapi dia ke arah barat, itu 1.300 mil sudah. Bayangkan. Artinya mungkin kapal itu sejauh dia membawa dia. Maksudnya demikian. Jadi kalau dari Jawa mungkin ya paling jauh sampai mana ya? Merauke atau mana? Jayapura sudah. Itu habisnya. Nah, itu. Tapi dia bahkan pergi itu ke negeri yang tidak dikenal. Negeri yang asing. Dia memang betul-betul mau menyembunyikan diri. Dan kalau saudara perhatikan di situ, dia mendapat di sana sebuah kapal, dia membayar biaya perjalanannya bahkan. Dia naik kapal dan berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Terus perhatikan di situ, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, waktu saya renungkan begini, kita bisa lari dari hadapan Tuhan, bisa. Semua orang bisa lari dari hadapan Tuhan. Tapi lari kita tidak akan lebih cepat dari Tuhan. Sudah tahu itu ya. Jadi jangan coba-coba lari dari Tuhan. Karena saat saudara lari itu dari Tuhan, sudah bisa. Tapi Tuhan lebih cepat dari lari saudara. Kemanakah kita dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Tuhan akan menjangkau kita. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan seperti ini, sebenarnya kalau seperti ini saudara, kalau saudara ingat cerita seluruhnya, mungkin kalau saudara misalnya katakanlah saudara berpikir tidak seperti Tuhan, mungkin saudara akan begini, cari yang lain lah sudah. Yunus tidak mau ya sudah pergi sudah biar mati saja biar aja. Cari yang lain kan gitu tuh. Nabi yang lain masa nggak ada. Tapi karena Tuhan sudah pilih dia sudahlah. Ayo panggil sih. Sehingga Tuhan berupaya untuk memilih dia. Ya. Nah, saudara perhatikan ayat yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Saudara perhatikan, bayangkan waktu saya baca ini. Itu mungkin ada terjadi pertengkaran besar di situ. Ombak begitu banyak, buang. Ini punya saya. Jangan buang sembarangan, ini aja yang dibuang. Jangan, itu punya saya. Mungkin gitu saudara, ribut. Ini muatan saya, kamu ganti rugi nanti bagaimana? Tapi karena takut kapalnya tenggelam, ya buang semuanya. Dan pasti ada keributan besar di situ, ya. Terus, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur nyenyak. Bayangkan saudara, dia sudah siap-siap bawa backpacker gitu saudara di belakangnya, naik kapal sudah harus pokoknya lari aku gitu ya. Terus kemudian waktu dia naik kapal, setelah membayar semuanya selesai, dia masuk ke bawah cari tempat yang paling tersembunyi. Tidur di situ. Dia pikir aman sudah. Tuhan tidak akan panggil lagi kan gitu. Dia pikir aman. Tapi saudara perhatikan. Ini cerita ini sangat lucu kadang-kadang ya. Nah, dikatakan Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Sudah perhatikan, orang saat itu pun juga mempunyai Allah gitu. Artinya dalam arti Allah hidup kecil ya. Mereka punya sesembahan gitu. Punya sesuatu kepercayaan pada satu figur. Siapa ya lah yang dipercayai mereka? Bisa saja siapa, bisa macam-macam gitu loh. Dan kemudian pada saat itu dia mengatakan juga, berserulah kepada Allahmu untuk Yunus. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang sebelumnya juga mereka berseru kepada Allah mereka. Karena mereka takut. Mereka minta pertolongan kepada pelindung mereka gitu ya. Nah, Yunus diminta untuk berseru kepada Allahnya. Makanya di dalam konteks ini saja saudara perhatikan. Bahwa yang namanya Allah itu bukan nama diri pribadi sesembahan kita, bukan.
Tapi dia adalah fokus atau pribadi sesembahan kita, bukan namanya. Namanya Yahweh, gitu ya. Jadi bukan Allah namanya, gitu loh. Banyak orang mempersoalkan Allah itu adalah nama dari, makanya sampai enggak boleh nyebut Allah untuk orang Kristen. Aduh, itu enggak ada. Coba perhatikan jadi berserulah kepada Allahmu, artinya kepada pelindungmu. Siapa itu? Nah itu. Ya tentu Yahweh. Nah, makanya kalau saudara baca selanjutnya nanti akan ketemu bahwa Yunus berseru kepada Tuhan, Tuhan besar semua. Itu Yahweh, gitu saudara. Adonai, ya. Hashem, nah sang nama itu. Nah, berarti kembalikan ayat yang ke tadi 7 ya. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi karena kapal terus air laut bergelombang, kapal terombang ambing, takut mereka ada tenggelam, maka mereka sudah, kita tidak bisa, coba kita buang undi, siapa, gara-gara siapa ini. Dan oleh ketentuan Tuhan juga, sehingga dikatakan Yunus yang kena undi itu. Ya ini yang keroknya, ini yang keroknya ini. Terus kemudian langsung ada investigasi sudah, ayat 8 itu ya. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami. Karena siapa kita ditimpa malapetaka itu. Terus ayat 9 ya. Ayat 8 bagian B. Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Wah, dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada investigasi untuk Yunus. Dikatakan, apa, dari mana engkau? Negerimu mana? Bangsa manakah engkau? Terus kemudian sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Nah, seorang Ibrani itu saudara, itu sebutan untuk orang di luar Israel kepada orang Israel. Itu adalah keturunan dari Sem. Cicit dari Sem itu Eber. Makanya disebut Ibrani, itu dikata Eber. Nah, jadi mereka sebenarnya juga cukup dikenal oleh mereka. Makanya ada si Yunus memperkenalkan diri sebagai aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Nah ini, artinya dia orang yang segan atau mengabdi kepada Tuhan, gitu ya. Nah, dikatakan di situ, aku takut akan Tuhan. Perhatikan di situ Tuhan, huruf besar, saudara. Tuhan huruf besar. Ya, ayat 9 coba ditampilkan ayat 9 dari Yunus pasal yang pertama. Nah, saudara perhatikan di situ Tuhan besar. Ini menunjukkan mengenai Yahweh, itu Adonai, sang Allah perjanjian, Allah penolong, ya, Allah yang peduli dengan umatnya. Perhatikan, saudara. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit. Jadi Yahweh yang empunya langit diperkenalkan kepada mereka. Bukan hanya itu, saudara. Itu kata-kata yang terakhir ini yang membuat mereka takut. Apa, saudara? Yang telah menjadikan lautan dan daratan. Oh ini. Jadi Yahweh ini yang membuat lautan ini. Makanya lautan bisa bergelora seperti ini. Dia yang buat itu. Gitu loh. Saudara perhatikan di situ apa akhirnya? Si orang itu menjadi sangat takut. Ini takutnya bukan hanya takut kapalnya tenggelam, tapi takut pada nama itu. Ternyata dia yang bikin laut ini. Wah. Allah mereka mungkin bukan yang membuat laut. Allah mereka mungkin apa gitu ya. Yang berkuasa di berupa patungkah atau berupa gunung atau sungai dan sebagainya. Tapi ini enggak. Dia sang pembuat laut itu dan daratan. Semua alam semesta ini ciptaannya dia. Wah, mereka semakin takut itu. Lalu berkata kepadanya, lalu apa yang harus kami perbuat supaya kapal ini bisa selamat? Ya, dikatakan ayatnya itu. Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan dari diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Lalu apa yang kami perbuat? Kamu telah lari dari hadapan Tuhan. Tuhan Allahmu yang menciptakan ini semua. Lalu apa yang kami perbuat harusnya? Saudara perhatikan ayat selanjutnya. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora? Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang. Saudara perhatikan, cerita ini sampai dikatakan
Yunus minta dilempar ke laut. Artinya apa, saudara? Artinya apa, saudara? Kenapa sih dia melarikan diri? Karena dia tidak mau menginjil ke Niniwe. Dia tidak mau Niniwe ini diselamatkan gitu loh. Karena dia tahu bahwa Tuhan ini Tuhan yang maha besar, dia maha mengasihi dan mengampuni gitu loh. Dia tidak mau itu terjadi, makanya dia lari. Terus kemudian sudah perhatikan di situ, campakkan saja aku ke laut. Artinya apa? Lebih baik aku mati daripada aku ke Niniwe. Gitu. Bayangkan, seorang nabi Tuhan, saudara, ya, disuruh Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan, ya. Manusia, sekelompok manusia yang dikatakan kota yang besar itu, Niniwe. Tapi dia tidak mau, malah lari dari hadapan Tuhan. Bahkan lebih baik aku mati saja. Seburkan aku ke laut sudah. Ya akhirnya, saudara perhatikan ayat selanjutnya, apakah orang-orang langsung menceburkan ke laut? Enggak, saudara. Enggak tega juga mereka. Walaupun mereka orang yang katakanlah tidak percaya Tuhan atau orang barbar mungkin lah, katakan begitu. Tapi dia tidak tega juga. Makanya ayat 13 perhatikan itu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu sampai ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka, oh sudah kita cepat ayo. Kita dayung sekuat tenaga sampai kita ke darat. Masa kita buang orang, janganlah. Gitu ya. Masih gak tega juga gitu ya. Tapi karena ombak begitu besar bergelora, saya mungkin tidak bisa menggambarkannya lebih jauh. Saya yakin mungkin kayak Pak Jersey lebih bisa menggambarkan bagaimana kapal itu terbang ambing. Ini saudara. Nah, dikatakan lalu ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Saudara perhatikan. Ini orang-orang yang tadi loh saudara, orang yang belum percaya Tuhan loh ya. Karena dia mendengar tentang Yahweh, saudara perhatikan di sini. Lalu berserulah mereka kepada siapa? Kepada Yahweh. Dia berseru kepada Adonai, kepada sang nama, Hashem gitu loh. Dia berseru kepada Tuhan Allah kita, gitu ya. Allah perjanjian Yahweh. Katanya, ya Tuhan janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Jadi dia pun takut kalau sampai membuang si Yunus ini jangan sampai tertimpa ke dia malapetakannya. Dia pun berdoa, bukan berdoa kepada Allah mereka loh saudara. Allahnya si Yunus, ini luar biasa tuh. Dan saudara perhatikan, justru ada sedikit satu hal yang termaksud di sana. Selain kita membahas tentang Yunus, ada pertobatan di kapal itu. Orang-orang mereka percaya kepada Tuhan. Wow, ini dahsyat saudara. Nah, terus kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Wow. Setelah berhenti mengamuk saudara, selesai mungkin bagi si nahkoda kapal dan awak kapal yang lain ya, dan anggota yang lain. Tenang sudah. Akhir dari penderitaan. Tapi bagi Yunus, awal penderitaan. Saudara. Bagi Yunus itu awal penderitaan. Saudara perhatikan ayat 16-nya. Dan orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu apa? Ya, mempersembahkan korban sembelihan. Wow. Saudara, korban sembelihan itu apa? Artinya ada pencurahan darah. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan ada korban sembelihan, ada apa? Ada penebusan salah di sana. Yang digambarkan oleh firman Tuhan. Jelas menyatakan itu. Saya tidak tahu bagaimana, apakah ceritanya tadi Yunus pernah ngomong begitu, saya tidak tahu. Tapi buktinya ada pernyataan bahwa mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Yahweh, bagi Tuhan. Serta apa? Mengikrarkan nazar. Nazar itu apa saudara? Janji. Mengikrar janji, seakan-akan berjanji begini, Tuhan aku akan mengikut engkau lagi. Aku tidak mau lagi dengan Allah yang dulu, aku mau ikut engkau gitu loh saudara. Wow, luar biasa. Ada pertobatan di antaranya. Jadi pelarian Yunus, walaupun seperti itu, saat Tuhan menjangkau dia, sebelum urusan dengan Yunus, Tuhan sudah berurusan dengan orang-orang di awak kapal itu. Wow, mereka bertobat, ya terima Tuhan. Loh, ayat 17-nya,
Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, kalau saudara perhatikan ayat pasal 2, dikatakan Yunus pada waktu tenggelam itu, dia juga merasakan ini, saudara perhatikan ya, ayat yang kedua, pasal 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Ya, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara perhatikan. Dia kemudian pada saat kesesakan itu dia berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kenapa Tuhan harus masih mendengar dia sih? Biar aja mungkin, ya kalau kita mungkin ya, biar rasa. Si rasa itu, giginya ikan garopa atau ikan paus itu. Tapi Tuhan menjawab doanya dia. Wah, luar biasa. Dalam doa yang penuh dengan keegoisan, saudara. Gitu. Dia mengorbankan segala sesuatu yang dia didapatkan kalau dia menurut akan Tuhan. Artinya nih, kasih karunia yang Tuhan berikan, sebenarnya ada dia ambil. Tapi karena dia lari dari hadapan Tuhan, dia mengorbankan dan kehilangan apa yang menjadi bagiannya sebenarnya. Saudara perhatikan dulu, di situ ayat yang ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Jadi seakan aku hilang sudah, mati sudah, gitu aja. Terus ini belum ditelan sudah, belum ditelan ikan loh ya. Ya, lihat perhatikan, ayo. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Sudah, itu tersiksa saudara, saya yakin itu ya. Nah, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat 8, mereka berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Saudara perhatikan ini, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, itu ya, kalau ada seseorang yang memegang berhala kesia-siaan, artinya berhala yang tidak perlu, tidak ada gunanya. Mereka meninggalkan Tuhan yang mengasihi mereka dengan setia. Jadi pada dasarnya Tuhan selalu setia gitu. Cuma kalau dia sampai mengizinkan kehidupan mereka meninggalkan Tuhan, nah ini. Itu sama dengan, artinya gini, dengan kata lain, kalau dia meninggalkan Tuhan, itu sama dengan meninggalkan kasih karunia-Nya. Jadi seluruh apa yang menjadi bagian kita, itu pun kita kehilangan. Ya. Ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan dari Tuhan. Lalu ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Oh, ini sudah dalam ini bagian yang dari ayat yang ke berapa tadi sudah ditelannya. Tapi sebelumnya waktu terlilit itu masih belum sudah. Nah, saudara perhatikan di sini, kemudian atas ketentuan Tuhan sampai akan dimuntahkan. Saya yakin pada saat dimuntahkan itu, tahu keadaannya bagaimana saudara ya. Berlendir kan begitu, ngeri saudara ya. Bau sekali mungkin gitu. Aduh. Terus pokoknya keadaannya kusut bagaimana lah gitu ya. Tapi itulah yang dia alami karena apa? Dia meninggalkan Tuhan. Tapi ada hal yang luar biasa saudara. Ayat yang ketiga, pasal 3 ya. Nah ini ya. Ada firman Tuhan lagi kepada Yunus untuk kedua kalinya. Makanya saya katakan tadi, kenapa sih Tuhan pilih lagi? Cari yang lain sudah, gitu loh. Tapi kasih karunia Tuhan luar biasa atas dia memang, gitu loh. Ya. Kemudian bangunlah pergi dari Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi bangunlah sudah, bangkit sudah, pergi saja. Kemudian ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Dikatakan di situ apa? 3 hari perjalanan luasnya. Jadi kota ini kota yang besar saudara. Saya tidak tahu kalau dibandingkan dengan Ambon ya.
Karena dikatakan oleh arkeolog mengatakan begini, bahwa ditemukan ada tembok yang sekitar 7 mil berdiri di atas tanah 1.800 hektar. Jadi besarnya seperti itu kota itu. Dan penduduknya bukan hanya di dalam, tapi di luar tembok juga ada banyak penduduknya. Cuma disebutkan di situ 120 orang, 120 ribu saja penduduk di kota Niniwe. Itu Tuhan sendiri juga mengatakan itu. Bagian akhir pasal 4 mengenai hal itu. Cuma pada waktu si Yunus melihat kota yang besar itu, dikatakan dia 3 hari perlu untuk jalan ke sana. Jadi untuk mengabarkan Injil ke sana, untuk mengabarkan kabar ada pernyataan Tuhan akan menghantam mereka, mendatangkan petaka atas mereka, itu perlu 3 hari. Tapi saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Yunus ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Cuma sehari saja. Ya. Lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dia berseru gitu. Ya enggak tahu apakah dia berseru-seru, apakah bawa pelang gitu saudara. 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota ini gitu. Jalan aja sehari, ngomong itu terus berseru-seru. Saudara, terus terang kalau kita memang seperti itu sulit juga loh untuk menjalaninya. Karena apa? Ini musuh Israel, saudara. Dan orang Israel datang ke sana, ke tempat musuh, ngomong tentang seperti ini. Itu secara logika berbahaya sekali, kan gitu. Bukan hanya gitu, saudara. Saya saja pernah, waktu di awal-awal di sini, saya pernah main ke tempat daerah tertentu di situ. Terus kemudian saya cerita sama teman-teman di sini, Pak Isa ke sana. Bahaya Pak daerah itu, gitu loh. Tapi ya saya biasa aja, waktu itu enggak ngerti juga, tapi memang ya enggak apa-apa, masuk saja ke daerah itu biasa. Katanya, itu daerah anu Pak, garis keras, katanya begitu. Ya enggak apa-apa, saya jalan di sana ya buktinya enggak ada masalah gitu. Cuma ini lebih jauh berbahaya daripada hanya sekedar saya main ke situ, saudara. Gitu loh. Ini dikatakan ke tempat musuh dan berbicara mengenai hal yang mendatangkan malapetaka. Ini omongan yang gak enak, saudara. Gitu loh. Saudara ngomong enak, Niniwe akan diberkati, akan mendapatkan hujan berkat. Mungkin wah senang mereka. Ini enggak. Datang ke sana berseru-seru akan ada malapetaka 40 hari lagi. Kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Api turun dari langit menghantam kota ini. Wah. Tapi luar biasa saudara. Saya waktu baca ini luar biasa. Kisah ini, perhatikan itu. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Saya pada baca ini terus terang saudara. Saya menangis. Tidak bisa nahan air mata saya, betul. Tuhan kau luar biasa. Engkau sangat mengasihi anak-anakmu. Wow. Ini karya Tuhan yang luar biasa. Saudara. Walaupun sekalipun Nabi ini tidak suka, tidak mau mereka itu berbalik kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengubah mereka. Ini luar biasa. Terus lihat ayat selanjutnya ya. Ayat yang ke-6 ya. Setelah sampai kabar itu kepada kota Niniwe, turunlah dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselumbukannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Rajanya pun mendengar tentang itu, langsung dikatakan apa? Turunlah dia dari singgasananya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya lagi, ya. Dia walaupun dia di atas singgasana, artinya apa? Dia turun terus ditanggalkan jubahnya, kebesarannya itu. Kan orang bilang kalau jubah itu kan jubah raja itu kan baju kebesarannya, ya gitu. Jadi bukan yang baju terlalu besar, bukan, saudara. Tapi baju kebesarannya itu beda, saudara. Baju kebesaran, ya baju yang melambangkan keagungan kebesaran sang raja itu kan gitu. Dan itu ditanggalkannya. Sudah tidak ada lagi pentingnya keagungan manusia. Nah itu ya. Nah terus diselubungkan kain kabung itu, lalu duduklah ia di abu. Wow. Bukan hanya itu saja. Bahkan apa ayat yang 7 sudah.
Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian. Manusia dan ternak, loh, ya, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Mereka betul-betul bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan berbalik kepada Tuhan. Teshuvah, berbalik kepada Tuhan. Seperti halnya Yunus melarikan diri dari Tuhan, sama dengan melarikan diri dari kasih karunia. Mereka berbalik kepada Tuhan sama dengan berbalik kepada kasih karunia Tuhan. Dia memperoleh kasih karunia Tuhan, luar biasa. Nah, ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wah. Sehingga Tuhan tidak lagi mengikhtiarkan atau mendatangkan celaka atas Niniwe, saudara. Ini kan sudah lega, saudara ya. Wah, puji Tuhan. Kalau saudara diutus ke sana, terus saudara mempertobatkan orang, waduh, haleluya kan gitu tuh. Wah, luar biasa Tuhan memakai aku kan gitu tuh. Tuhan terima kasih Tuhan, kau pakai aku untuk menyelamatkan bangsa-bangsa atau jiwa kota ini gitu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Lihat ayat yang keempat, pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Loh. Lalu marahlah dia. Hah? Lihat ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena ada malapetaka yang telah hendak didatangkannya. Kita bilang tuh. Marah dia, saudara. Kita bilang. Bagaimana? Kasih karunia boleh, par beta bangsa oke. Tapi aduh. Itu bangsa musuh, aduh. Gitu. Tapi saudara perhatikan pernyataan bagian akhirnya. Saudara. Sebab aku tahu. Dia marah karena apa? Dia tahu bahwa apa? Bahwa Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara perhatikan. Ini kelihatannya ada kemarahan, tapi mengandung iman yang kuat. Saudara itu ya? Kelihatan kemarahan, tapi mengandung iman yang kuat. Di mana dia percaya sepenuhnya bahwa Allah itu adalah maha pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia. Wow. Masalahnya banyak orang yang tidak marah, tapi kurang percaya kasih Tuhan, katanya saudara ya. Tapi ini saya lihat, waduh, ini kontroversi gitu. Makanya boleh dikatakan judulnya inilah dibingungkan oleh kasih karunia. Jadi judul khotbah ini adalah dibingungkan oleh kasih karunia. Dia tahu dia membutuhkan kasih karunia. Tapi jangan kasih karunia dibagikan kepada orang lain. Jangan. Nah ini saudara. Apalagi musuhnya. Jangan. Nah ini saudara. Lalu saudara perhatikan. Ayat yang ketiga. Kembali lagi dia mengatakan apa? Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saking marahnya disuruh kayak gitu. Sudah, asing mati saja. Bunuh saja aku. Lebih baik aku mati. Jengkelnya sampai seperti itu, saudara. Ya. Kemudian ayat yang keempat, Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Ya. Yunus setelah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya, dia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya.
Yunus sangat bersuka cita karena pohon jara itu. Wah, berteduh, enak ya, enak. Lalu ketika keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datangnya seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Jadi pohonnya digerek dimakan oleh ulat, kemudian layu. Baru keesokan harinya, baru sehari saja seperti itu ya. Terus segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Sama Tuhan tambah panas. Sudah kepanasan, tidak ada lagi pelindung di kepalanya dari pohon jara itu ditiuplah oleh Tuhan angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Saudara, saya baca dari hal ini, angin timur itu katanya yang angin yang dihembuskan itu yang panas terik itu sampai bisa 15 kali lipat panasnya. Saudara bayangkan kalau di dataran sana sudah panas, dilipatkan sampai 15 sampai 20 kali lipat. Wih, panas sekali itu. Sudah bukan keringatan lagi itu. Tahu bagaimana? Kulit tak bakar itu ya. Nah, terus lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati saja. Nah, masih ingin mati saja ya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah dan aku mati saja. Ya udah bayangkan, saudara kalau lihat cerita ini ada jengkel gitu ya, ini mati terus saja gitu loh. Tapi itulah Yunus ya. Nah perhatikan, nanti kita akan belajar bagaimana itu ya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan dengan ternaknya yang banyak. Jadi saudara bayangkan, Tuhan memberikan penjelasan, pohon jara engkau tidak ikut menumbuhkan saja engkau sayangi. Nah aku ikut menciptakan itu, menumbuhkan mereka orang-orang Niniwe ini. Bagaimana aku tidak sayang mereka? Cobalah ngerti gitu loh, maksudnya Tuhan kan gitu. Bahwa manusia itu jauh lebih berharga dari burung pipit gitu ya. Dari bunga bakung yang di padang. Jauh lebih berharga. Seakan-akan Matius disampaikan di situ oleh Tuhan gitu loh. Tapi saudara perhatikan, ayat 11 selesai. Ceritanya nggak ada lagi. Kira-kira Yunus sadar nggak? Saudara yang menilai. Cerita ini saya kayaknya dihentikan sampai di sini. Seakan-akan kita yang memberikan jawaban kan gitu. Jangan-jangan Yunus masih belum berhenti marahnya. Ataukah dia memang sudah menyadari, oh ya Tuhan ampunilah aku. Aku memang salah. Dia berharga di matamu. Nah, mungkin bisa begitu. Ataukah biarpun begitu dia musuh kita Tuhan. Mungkin begitu. Kita tahu juga. Tapi pelajaran yang kita dapat saudara adalah begini. Pertanyaan refleksinya gitu saudara. Kira-kira dalam diri saudara, siapa Niniwe bagi saudara? Wah, ini saudara. Apakah orang kulit putih? Apakah orang kulit hitam? Ataukah orang kaya atau orang miskin? Ataukah suku tertentu yang saudara benci? Dan saudara tidak mau Injil sampai ke sana? Atau teman saudara, atau saudara, famili saudara, kakak ipar, adik ipar, atau apa saudara, saya tidak tahu. Saya tidak mau dia bertobat. Biar aja dia. Atau jangan-jangan saudara diam-diam berdoa untuk mencelakai mereka. Dan saudara bersuka cita, dia dapat celaka. Kemarin kecelakaan. Syukur. Aduh. Saudara jangan dibingungkan oleh kasih karunia. Kasih karunia untuk saudara. Saudara perlu bagikan kepada saudara yang lain. Amin. Haleluya. Dan kebetulan, saya yakin tidak kebetulan, tidak tahu saya sampaikan hari ini. Minggu depan kita ada seminar kan gitu ya. Saatnya gereja kita berbagi tentang kasih karunia ini.
Dan saya lihat katanya ada sudah 96 orang sudah mendaftar. Ya hampir 100 lah. Artinya nanti dari mungkin penambahan dari anggota jemaat kita juga mungkin 100 lebih. Tapi puji Tuhan, di saatnya kita berbagi untuk mereka. Tidak harus mereka harus gereja di sini, enggak. Yang penting mereka memahami kasih karunia itu dan dijamah oleh Tuhan. Amin. Karena mereka adalah orang termasuk yang ada di dalam kapal juga, gitu kan gitu. Tuhan akan memberikan mereka kasih karunia-Nya atas mereka juga. Dengan kerelaan hati, jangan saudara marah. Saat saudara renungkan, kalau ada dalam hidup saudara ada Niniwe, masih ada orang yang saudara tidak suka dan tidak mau mereka beruntung. Saya yakin kalau saudara renungkan itu, saudara akan bisa menghargai Yunus. Halo? Jadi pada waktu saya sampaikan ini, mungkin banyak yang kita tertawa lucu karena keadaan Yunus. Tapi jangan-jangan kita juga punya Niniwe juga. Maka kita sama dengan Yunus juga. Makanya firman Tuhan nyatakan, bagilah kasih karunia kepada yang lain. Supaya mereka juga diselamatkan. Mereka mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau firmankan bagi kami, mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami boleh belajar bagaimana kasih karunia-Mu begitu berharga bagi kami. Dan bukan hanya bagi kami saja Tuhan. Itu akan boleh kami bagikan kepada yang lain Tuhan Yesus. Ajar kami punya kerelaan hati untuk menyampaikan ini kepada siapapun Tuhan. Dimanapun mereka berada. Bahkan mungkin selama ini seakan-akan menjadi musuh bagi kami Tuhan. Bahkan agama lain mungkin rasanya tidak bisa kami terima kalau dia mengalami kehidupan yang baik. Tapi biarlah sungguh Tuhan. Dan kerelaan yang dari Engkau Yesus. Kami boleh mengabarkan Injil-Mu. Yang Injil yang adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kami. Biarlah kami sungguh punya kerelaan hati untuk mengabarkan ini Tuhan. Menyampaikan ini, berbagi kepada teman-teman kami. Dan bagi kami tidak ada lagi musuh. Kami semua mengasihi mereka Tuhan Yesus. Supaya tidak ada kemarahan lagi yang salah. Dan kami tidak dibingungkan oleh kasih karunia-Mu. Kami memahami sepenuhnya kasih karunia-Mu bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua manusia yang di bumi ini. Mereka berhak menerima itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih kalau Engkau memakai kami Tuhan untuk menyampaikan ini. Dan itu kehormatan bagi kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau lari Tuhan. Karena saat kami lari kami tahu Engkau sanggup menjangkau kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu limpahan bagi kami. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya. Amin. Ya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Chin lagi. Mari. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami dari tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya yang selalu setia melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala hal yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberi bagi pekerjaan-Mu. Berkati kami Tuhan, sucikan kami Bapa di surga. Haleluya, amin. Melalui pujian
Saya maju mundur, saudara. Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus ya, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan saat kami merenungkan betapa indahnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu menyatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami pada sedetik pun Tuhan. Bahkan setiap langkah hidup kami, apapun pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Juga anak-anak kami Engkau memberkatinya Bapa. Karena firman-Mu menyatakan Tuhan bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu Tuhan. Biarlah selalu melihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya Engkau terus menyertai kami dan berkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.